Apakah kamu pernah merasa takut untuk mengambil keputusan besar dalam hidupmu, takut untuk berbicara kebenaran, takut untuk mengejar apa yang benar-benar kamu inginkan? Hari ini, aku akan membongkar rahasia seorang pria yang hidup 500 tahun lalu, tapi ajarannya masih relevan hingga detik ini. Pria yang mengajarkan dunia bahwa ketakutan adalah musuh terbesar kesuksesan. Niccolo Machiavelli, nama yang membuat gemetar penguasa di seluruh Eropa. Seorang filsuf yang berani mengatakan kebenaran pahit tentang kekuasaan, politik, dan sifat manusia. Tapi tunggu, ini bukan sekadar tentang politik. Ini tentang psikologi kekuatan yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan jika kamu bisa memiliki kepercayaan diri seperti seorang pangeran. Bayangkan jika kamu tidak pernah lagi merasa kecil di hadapan siapapun. Bayangkan jika kamu memiliki keberanian untuk mengambil apa yang menjadi hakmu tanpa meminta izin kepada siapapun. Dalam video ini, aku akan membocorkan 3 rahasia Machiavelli yang akan mengubah cara kamu melihat diri sendiri dan orang lain. 3 prinsip yang sudah digunakan oleh para pemimpin dunia, CEO perusahaan besar, dan orang-orang sukses di seluruh dunia. Pertama, prinsip il principe. Bagaimana menjadi pangeran dalam hidupmu sendiri. Kedua, seni manipulasi positif yang akan membuatmu lebih persuasif. Dan ketiga, rahasia tergelap Machiavelli tentang mengapa ketakutan adalah ilusi yang harus kamu hancurkan. Tapi sebelum itu, aku mau bertanya, berapa kali dalam seminggu terakhir kamu merasa takut untuk mengambil tindakan? Berapa kali kamu mengalah padahal kamu tahu kamu benar? Berapa kali kamu diam padahal kamu ingin berteriak? Jika jawabannya lebih dari sekali, maka video ini akan mengubah hidupmu. Karena hari ini kamu akan belajar mengapa Machiavelli berkata, lebih baik ditakuti daripada dicintai. Jika kamu harus memilih salah satu, tapi jangan salah paham dulu. Ini bukan tentang menjadi jahat atau kejam. Ini tentang memahami sifat dasar manusia dan menggunakan pengetahuan itu untuk melindungi diri dan mencapai tujuanmu. Jika kamu siap untuk berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pemenang, tekan tombol like sekarang dan pastikan kamu subscribe channel ini. Karena apa yang akan aku bagikan selanjutnya bisa mengubah seluruh cara pandangmu tentang kekuatan dan keberanian. Dan satu hal lagi, jangan sampai kamu melewatkan bagian akhir video ini. Karena di sana aku akan memberikan satu kalimat dari Machiavelli yang bisa kamu gunakan sebagai mantra untuk menghadapi siapapun yang mencoba mengintimidasi atau meremehkanmu. Mari kita mulai dari awal. Siapa sebenarnya Niccolo Machiavelli? Lahir di Florence, Italia pada tahun 1469, dia adalah seorang diplomat, filsuf, dan penulis yang hidup di era Renaissance. Tapi yang membuatnya istimewa bukan hanya kecerdasannya, melainkan keberaniannya untuk mengatakan kebenaran yang tidak ingin didengar orang. Bayangkan hidup di zaman di mana satu kata yang salah bisa membuatmu kehilangan kepala. Di mana kekuasaan berpindah tangan dengan kekerasan dan hanya yang terkuat yang bertahan. Machiavelli tidak hanya menyaksikan semua ini, dia menganalisis, memahami, dan akhirnya menuliskan formula kekuasaan yang masih relevan hingga hari ini. Karya terkenalnya, Un des Principes atau The Prince, ditulis pada tahun 1913. Buku ini bukan sekadar teori politik. Ini adalah panduan praktis tentang bagaimana mendapatkan, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan. Dan yang paling menarik, prinsip-prinsip di dalamnya bisa kamu terapkan dalam hidupmu sehari-hari. Tapi mengapa Machiavelli begitu kontroversial? Karena dia berani mengatakan bahwa dunia ini tidak selalu hitam putih, bahwa terkadang
untuk melakukan kebaikan, kamu harus melakukan sesuatu yang mungkin terlihat tidak baik. Bahwa untuk melindungi orang-orang yang kamu cintai, kamu harus berani menjadi jahat kepada mereka yang mengancam. Ini bukan tentang menjadi psikopat atau sosiopat. Ini tentang memahami realitas bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang yang akan menggunakan kebaikanmu sebagai kelemahan. Dan jika kamu tidak siap menghadapi mereka dengan strategi yang tepat, kamu akan menjadi korban. Machiavelli mengajarkan kita bahwa kepolosan adalah kemewahan yang tidak bisa kita biarkan. Dia berkata, manusia menilai berdasarkan mata, bukan tangan. Artinya orang menilai berdasarkan apa yang mereka lihat, bukan berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi. Pemahaman ini sangat penting dalam era media sosial seperti sekarang. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana orang-orang sukses berperilaku? Mereka tidak selalu menunjukkan kartu mereka. Mereka tidak selalu mengatakan apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Mereka memahami bahwa dalam permainan kehidupan, informasi adalah kekuatan, dan kekuatan harus digunakan dengan bijak. Tapi jangan khawatir, Machiavelli juga mengajarkan pentingnya integritas. Dia berkata bahwa seorang pemimpin yang baik harus memiliki virtu, kombinasi antara kebajikan moral dan kekuatan praktis. Dia harus bisa menjadi singa sekaligus rubah, kuat ketika diperlukan, cerdik ketika dibutuhkan. Tunggu sebentar. Apakah kamu pernah merasa bahwa orang-orang di sekitarmu memanfaatkan kebaikanmu? Apakah kamu sering merasa diremehkan karena kamu terlalu baik? Jika ya, maka prinsip berikutnya yang akan aku jelaskan akan membuka matamu tentang mengapa hal itu terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Yang menarik dari Machiavelli adalah dia tidak menulis dari menara gading. Dia menulis dari pengalaman nyata sebagai diplomat yang berhadapan dengan penguasa-penguasa kejam di masanya. Dia melihat bagaimana Cesare Borgia, salah satu penguasa paling ditakuti di Italia, bisa menguasai wilayah yang luas dengan kombinasi kekuatan dan kecerdikan. Sekarang mari kita masuk ke prinsip pertama yang akan mengubah hidupmu menjadi il principe atau pangeran dalam kehidupanmu sendiri. Apa artinya ini? Artinya kamu harus berhenti melihat dirimu sebagai korban keadaan dan mulai melihat dirimu sebagai arsitek dari nasibmu sendiri. Machiavelli mengajarkan bahwa seorang pangeran yang baik tidak menunggu kesempatan datang. Dia menciptakan kesempatan. Dia tidak mengeluh tentang keadaan yang sulit. Dia menggunakan keadaan sulit sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih kuat. Pikirkan tentang hidupmu sekarang. Berapa banyak keputusan yang kamu ambil berdasarkan ketakutan? Takut ditolak, takut gagal, takut dikritik, takut tidak disukai. Machiavelli akan berkata bahwa ketakutan-ketakutan ini adalah penjara yang kamu buat sendiri. Seorang pangeran tidak takut pada pendapat orang lain, bukan karena dia arogan, tapi karena dia memahami bahwa tidak mungkin memuaskan semua orang. Ada pepatah yang dia ajarkan, dia yang mengabaikan apa yang dilakukan demi apa yang seharusnya dilakukan akan segera mengalami kehancuran daripada pelestarian diri. Ini berarti kamu harus belajar membuat keputusan berdasarkan realitas, bukan berdasarkan idealisme yang naif. Jika kamu selalu mencoba menjadi orang baik menurut standar semua orang, kamu akan berakhir tidak menjadi apa-apa. Tapi bagaimana cara menerapkan prinsip il principe dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, mulai dengan mengambil tanggung jawab penuh atas hidupmu. Berhenti menyalahkan orang tua, bos, pemerintah, atau siapapun untuk situasimu sekarang. Seorang pangeran tidak pernah menyalahkan orang lain untuk kegagalannya. Kedua, belajar membuat keputusan dengan cepat dan tegas. Machiavelli mengamati bahwa pemimpin yang ragu-ragu selalu kalah dari pemimpin yang tegas.
bahkan jika keputusan yang tegas itu ternyata salah. Kenapa? Karena keputusan yang salah masih bisa diperbaiki, tapi kesempatan yang hilang karena keraguan-raguan tidak akan pernah kembali. Ketiga, jangan takut untuk menegakkan batasan-batasanmu. Jika seseorang mencoba memanfaatkanmu, katakan tidak dengan tegas. Jika seseorang tidak menghargai waktumu, jangan berikan waktu lebih. Seorang pangeran menghargai dirinya sendiri, dan karena itu orang lain juga akan menghargainya. Sekarang aku mau kamu melakukan sesuatu. Pikirkan satu situasi dalam hidupmu, di mana kamu merasa powerless, merasa tidak punya pilihan. Aku jamin, setelah mendengar prinsip kedua yang akan aku jelaskan, kamu akan melihat situasi itu dengan cara yang benar-benar berbeda. Jadi terus tonton karena yang akan datang lebih powerful lagi. Keempat, investasi dalam pengetahuan dan keterampilan. Machiavelli sangat menekankan pentingnya kompetensi. Seorang pangeran yang tidak kompeten akan cepat kehilangan kekuasaannya. Dalam konteks modern, ini berarti kamu harus terus belajar, terus mengembangkan diri, dan tidak pernah merasa puas dengan kemampuan yang kamu miliki sekarang. Yang terakhir, dan ini mungkin yang paling sulit, belajar untuk nyaman dengan konflik. Kebanyakan orang menghindari konflik karena takut. Tapi Machiavelli mengajarkan bahwa konflik adalah bagian alami dari kehidupan, dan yang membedakan pangeran dari rakyat jelata adalah cara mereka menghadapi konflik. Mari kita gali lebih dalam tentang psikologi ketakutan. Mengapa manusia begitu mudah takut? Dan bagaimana Machiavelli memahami ini dengan sangat mendalam hingga dia bisa memanipulasi ketakutan untuk mencapai tujuannya. Dari sudut pandang psikologi modern, ketakutan adalah respon primitif yang dirancang untuk melindungi kita dari bahaya. Tapi masalahnya, otak kita tidak bisa membedakan antara bahaya fisik yang nyata dengan bahaya sosial yang dibayangkan. Itulah mengapa kamu bisa merasa takut untuk berbicara di depan umum, sama seperti kamu takut pada harimau. Machiavelli memahami ini dengan sangat baik. Dia menyadari bahwa kebanyakan orang hidup dalam ketakutan konstan. Takut kehilangan pekerjaan, takut ditolak, takut dihakimi, takut gagal. Dan orang yang memahami ketakutan ini bisa menggunakannya sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain. Tapi sebelum kamu berpikir bahwa ini jahat, dengarkan ini. Machiavelli juga mengajarkan bahwa pemimpin yang baik menggunakan ketakutan bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Seorang ayah yang tegas dengan anaknya, seorang guru yang disiplin dengan muridnya, seorang bos yang konsisten dengan standarnya. Mereka semua menggunakan prinsip ini. Sekarang, bagaimana kamu bisa menggunakan pemahaman ini untuk mengatasi ketakutanmu sendiri? Pertama, kamu harus memahami bahwa kebanyakan ketakutanmu adalah ilusi. Apa yang paling kamu takutkan sebenarnya? Ditolak, dikritik, gagal. Sekarang pikirkan apa yang benar-benar akan terjadi jika hal itu benar-benar terjadi. Misalnya, kamu takut untuk mengajukan kenaikan gaji. Apa yang paling buruk yang bisa terjadi? Bos berkata tidak, lalu apa? Hidup akan terus berjalan. Kamu bisa mencari cara lain atau mencari pekerjaan yang lebih menghargai kontribusimu. Ketika kamu menyadari bahwa konsekuensi terburuk sebenarnya tidak seburuk yang kamu bayangkan, ketakutan mulai kehilangan kekuatannya. Machiavelli memiliki konsep yang disebut fortuna dan virtu. Fortuna adalah keberuntungan atau keadaan yang tidak bisa kamu kontrol. Virtu adalah kemampuan dan keberanian untuk menghadapi dan memanfaatkan keadaan tersebut. Dia berkata bahwa keberuntungan adalah seperti sungai yang bisa meluap. Orang yang bijak akan membangun tanggul sebelum banjir datang. Dalam konteks psikologi modern, ini berarti kamu harus mempersiapkan mental untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Bukan untuk menjadi pesimis, tapi untuk menghilangkan kekuatan ketakutan atas kemungkinan tersebut.
Ketika kamu sudah punya rencana untuk menghadapi kemungkinan terburuk, kamu akan lebih berani mengambil risiko. Tunggu, aku mau kamu bayangkan sesuatu. Bayangkan jika mulai hari ini, kamu tidak lagi merasa takut pada siapapun, tidak lagi merasa kecil di hadapan bos, orang tua yang terlalu mengontrol, atau teman yang suka merendahkan. Bagaimana rasanya? Nah, prinsip ketiga yang akan aku jelaskan akan memberimu tools konkret untuk mencapai kondisi itu. Teknik lain yang diajarkan Machiavelli adalah premeditation of evils, atau meditasi tentang hal-hal buruk. Ini bukan tentang menjadi negatif, tapi tentang mempersiapkan mental. Setiap hari, luangkan waktu 5 menit untuk membayangkan hal terburuk yang mungkin terjadi pada hari itu dan bagaimana kamu akan menghadapinya dengan kepala dingin. Yang menarik, penelitian psikologi modern menunjukkan bahwa orang yang melakukan latihan ini justru menjadi lebih optimis dan lebih berani mengambil risiko. Kenapa? Karena mereka sudah mempersiapkan diri secara mental untuk kemungkinan terburuk, sehingga ketakutan tidak lagi mengendalikan keputusan mereka. Sekarang kita masuk ke bagian yang kontroversial tapi sangat penting, seni manipulasi positif. Sebelum kamu langsung menghakimi, dengarkan penjelasanku sampai selesai. Karena yang akan aku jelaskan ini bukan tentang menyakiti orang lain, tapi tentang mempengaruhi orang lain untuk kebaikan bersama. Machiavelli memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu saling mempengaruhi. Setiap hari kamu dimanipulasi oleh iklan, media sosial, bahkan teman-temanmu. Pertanyaannya bukan apakah manipulasi itu terjadi, karena itu sudah pasti terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan menjadi subjek yang sadar atau objek yang tidak sadar dari proses ini? Manipulasi positif adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang menguntungkan semua pihak. Ini berbeda dengan manipulasi negatif yang hanya menguntungkan satu pihak. Seorang dokter yang meyakinkan pasiennya untuk berhenti merokok sedang melakukan manipulasi positif. Seorang guru yang memotivasi muridnya untuk belajar lebih giat juga melakukan hal yang sama. Prinsip pertama dalam manipulasi positif adalah memahami motivasi orang lain. Machiavelli berkata, manusia menilai berdasarkan hasil, bukan niat. Artinya, orang akan mendukungmu jika mereka melihat bahwa mendukungmu akan menguntungkan mereka juga. Ini bukan soal menjadi egois, tapi soal menciptakan situasi win-win. Misalnya, kamu ingin timmu bekerja lebih keras untuk menyelesaikan proyek. Daripada hanya memerintah atau mengeluh, coba pahami apa yang memotivasi setiap anggota tim. Ada yang termotivasi oleh pengakuan, ada yang termotivasi oleh tantangan, ada yang termotivasi oleh reward finansial. Ketika kamu bisa menyesuaikan pendekatanmu dengan motivasi masing-masing orang, mereka akan bekerja keras bukan karena terpaksa, tapi karena mereka mau. Prinsip kedua adalah timing. Machiavelli sangat memahami pentingnya waktu yang tepat. Ada saat untuk bersikap tegas, ada saat untuk bersikap fleksibel, ada saat untuk berbicara, ada saat untuk diam. Kemampuan membaca situasi dan memilih respons yang tepat adalah keterampilan yang sangat valuable. Dalam komunikasi sehari-hari, ini berarti kamu harus belajar membaca mood dan kondisi lawan bicaramu. Jika seseorang sedang stres, mungkin bukan waktu yang tepat untuk meminta tolong. Jika seseorang sedang senang, itu mungkin waktu yang tepat untuk mengajukan proposal atau ide baru. Sekarang aku mau bertanya pada kamu, berapa kali dalam hidup kamu merasa frustasi karena orang lain tidak mengerti maksudmu? Berapa kali kamu merasa seperti berbicara pada tembok? Nah, teknik yang akan aku jelaskan selanjutnya akan mengubah cara kamu berkomunikasi selamanya. Prinsip,
Ketiga adalah reciprocity atau timbal balik. Machiavelli memahami bahwa manusia memiliki kecenderungan alami untuk membalas kebaikan dan keburukan. Jika kamu berbuat baik pada seseorang, mereka akan merasa berkewajiban untuk berbuat baik padamu juga. Sebaliknya, jika kamu berbuat buruk, mereka akan ingin membalas dendam. Gunakan prinsip ini dengan bijak, mulai dengan memberikan value kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan langsung. Help orang lain mencapai tujuan mereka. Share knowledge atau koneksi yang bisa berguna bagi mereka. Ketika kamu konsisten melakukan ini, orang akan secara alami ingin membantu kamu juga. Tapi ingat, Machiavelli juga mengingatkan untuk tidak terlalu murah hati hingga orang meremehkanmu. Ada keseimbangan yang harus dijaga. Kamu harus generous tapi tidak gullible, helpful tapi tidak dormat. Mari kita bahas tentang salah satu insight paling powerful dari Machiavelli, kekuatan persepsi. Dia berkata, "Everyone sees what you appear to be. Few experience what you really are." Ini adalah kunci untuk memahami bagaimana dunia benar-benar bekerja. Dalam era media sosial seperti sekarang, pemahaman ini menjadi semakin relevan. Orang menilai kamu berdasarkan apa yang mereka lihat, bukan berdasarkan siapa kamu sebenarnya. Ini mungkin terdengar superficial, tapi ini adalah realitas yang harus kamu pahami dan manfaatkan. Bukan berarti kamu harus menjadi fake atau munafik, tapi kamu harus memahami bahwa cara kamu mempresentasikan diri sangat mempengaruhi bagaimana orang memperlakukanmu. Jika kamu selalu terlihat tidak percaya diri, orang akan memperlakukanmu seperti orang yang tidak percaya diri. Jika kamu terlihat kompeten dan otoritatif, orang akan memperlakukanmu dengan respect. Machiavelli mengajarkan pentingnya apa yang disebutnya sprezzatura, seni untuk membuat sesuatu yang sulit terlihat mudah. Ini bukan tentang pamer atau sombong, tapi tentang menunjukkan kompetensi dengan cara yang natural dan confident. Dalam konteks modern, ini berarti kamu harus invest dalam personal branding. Bukan dalam artian yang superficial, tapi dalam artian yang substansial. Develop expertise di bidangmu, tapi juga belajar cara mengkomunikasikan expertise itu dengan efektif. Misalnya, dalam meeting, jangan hanya duduk diam walaupun kamu punya ide bagus. Speak up, contribute, show your value. Dalam media sosial, share insights dan thoughts yang valuable, bukan hanya foto makanan atau aktivitas sehari-hari yang tidak meaningful. Machiavelli juga mengajarkan pentingnya konsistensi dalam image yang kamu proyeksikan. Jika hari ini kamu terlihat profesional dan kompeten, tapi besok kamu terlihat unorganized dan unreliable, orang akan bingung dan cenderung tidak mempercayaimu. Tapi yang paling penting, image yang kamu proyeksikan harus didasari oleh substance yang nyata. Kamu tidak bisa terus-terusan fake it till you make it. Pada akhirnya, performance dan results yang akan menentukan reputasimu. Oke, sekarang aku mau kamu honest dengan dirimu sendiri. Ketika orang pertama kali bertemu kamu, impression apa yang kamu berikan? Apakah kamu terlihat seperti orang yang powerful dan confident, atau terlihat seperti orang yang tidak yakin dengan dirinya sendiri? Karena setelah ini, aku akan berikan kamu formula konkret untuk mengubah cara orang melihatmu. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut halo effect, kecenderungan untuk menilai seseorang berdasarkan satu karakteristik yang menonjol. Jika orang melihat kamu sebagai someone yang kompeten di satu area, mereka akan cenderung menganggap kamu kompeten di area lain juga. Machiavelli memanfaatkan understanding ini dengan sangat baik. Dia tahu bahwa untuk menjadi influential, dia tidak perlu menjadi expert di semua hal. Dia hanya perlu menjadi recognized expert di satu atau dua hal. Dan credibility itu akan terbawa ke area lain. Ini strategi yang bisa kamu terapkan juga. Fokus untuk menjadi really good di satu area.
become the go-to person untuk topik tertentu di lingkaran sosial atau profesional kamu. Ketika orang sudah mengakui ekspertis kamu di satu area, mereka akan lebih likely untuk mendengarkan opinion kamu di area lain juga. Sekarang mari kita bahas tentang sesuatu yang kebanyakan orang hindari, tapi sangat penting untuk dikuasai. Strategi menghadapi konflik. Machiavelli memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang nature of conflict dan bagaimana cara mengatasinya dengan efektif. Prinsip pertama, Machiavelli dalam menghadapi konflik adalah jangan pernah menghindari konflik yang tidak bisa dihindari. Kebanyakan orang berpikir bahwa dengan menghindari konflik, masalah akan hilang sendiri. Tapi kenyataannya, masalah yang tidak diselesaikan akan terus membesar hingga menjadi tidak terkendali. Machiavelli berkata, war cannot be avoided. It can only be postponed to the advantage of others. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, ini berarti jika ada masalah dengan rekan kerja, teman, atau bahkan keluarga, address it immediately. Jangan biarkan resentment build up over time. Tapi, Machiavelli juga mengajarkan bahwa ada cara yang benar dan salah dalam menghadapi konflik. Cara yang salah adalah emotional, reactive, dan destruktif. Cara yang benar adalah strategic, calculated, dan konstruktif. Ketika kamu menghadapi konflik, pertama-tama pahami dulu apa yang benar-benar dipertaruhkan. Apakah ini masalah ego, masalah prinsipal, atau masalah praktikal? Jika ini hanya masalah ego, mungkin lebih baik untuk let it go. Tapi jika ini masalah prinsipal atau sesuatu yang important untuk long-term relationship atau career kamu, maka kamu harus fight for it. Strategi kedua adalah choose your battles wisely. Tidak semua konflik worth fighting for. Machiavelli sangat strategik dalam memilih kapan harus fight dan kapan harus retreat. Dia memahami bahwa energi dan resources itu terbatas, jadi harus digunakan untuk battles yang benar-benar important. Dalam konteks modern, ini berarti kamu harus belajar prioritize. Jika ada 10 hal yang mengganggu kamu, pilih 2 atau 3 yang paling important untuk diadres. Jangan jadi orang yang complainer tentang everything, karena orang akan stop listening to you. Sebelum lanjut, aku mau kamu pause sebentar dan think about one konflik yang sedang kamu hindari sekarang. Mungkin dengan bos, mungkin dengan partner, mungkin dengan keluarga. Keep that in mind, karena strategi yang akan aku jelaskan selanjutnya bisa kamu apply langsung ke situasi itu. Strategi ketiga adalah always attack the problem, not the person. Machiavelli memahami bahwa ad hominem attacks hanya akan escalate konflik tanpa menyelesaikan underlying issue. Fokus pada behavior atau action yang problematik, bukan pada karakter atau personality. Misalnya, daripada berkata, kamu selalu egois, lebih baik berkata, ketika kamu membuat keputusan tanpa consulting team, kami merasa opinion kami tidak valued. Yang pertama adalah personal attack yang akan membuat orang defensif. Yang kedua adalah specific feedback tentang behavior yang bisa diubah. Strategi keempat adalah always have an exit strategy. Machiavelli selalu punya plan B, C, bahkan D. Dia tidak pernah all in dalam satu approach. Dalam konflik, ini berarti kamu harus prepare untuk berbagai kemungkinan, outcome, dan punya plan untuk each scenario. Yang terakhir, dan ini sangat important, know when to stop. Victory yang eksesif often turns into defeat. Jika kamu sudah win dalam konflik, jangan continue to humiliate your opponent. Beri mereka face-saving way out, karena today's enemy might be tomorrow's ally. Salah satu hal yang membuat Machiavelli sangat efektif sebagai diplomat adalah kemampuannya membangun network dan aliansi. Dia memahami bahwa dalam dunia yang kompleks seperti ini, nobody can succeed
completely alone. Kamu butuh allies, supporters, dan advocates. Tapi Machiavelli juga realistik tentang nature of relationships. Dia tidak naif tentang friendship dan loyalty. Dia memahami bahwa most relationships are transactional pada dasarnya. Orang akan support kamu selama supporting kamu juga beneficial untuk mereka. Ini mungkin terdengar cynical, tapi sebenarnya ini liberating. Ketika kamu understand this, kamu bisa build relationships yang lebih authentic dan sustainable daripada berharap orang support kamu karena mereka love kamu. Fokus pada creating mutual value. Prinsip pertama dalam building network ala Machiavelli adalah always give before you take. Jangan approach orang hanya ketika kamu butuh sesuatu. Build relationship ketika kamu tidak butuh apa-apa dari mereka. Help orang lain achieve their goals. Connect people who should know each other. Share opportunities yang mungkin cocok untuk mereka. Ketika kamu konsisten melakukan ini, kamu akan build reputation sebagai connector dan value creator. Dan ketika kamu eventually butuh help, orang akan naturally ingin membantu kamu karena mereka tahu kamu juga helpful. Prinsip kedua adalah diversify your network. Jangan hanya bergaul dengan orang-orang yang sama dengan kamu. Same industry, same background, same interests. Machiavelli bergaul dengan merchants, nobles, soldiers, scholars, bahkan criminals. Kenapa? Karena different people have different resources, connections, dan perspectives. Dalam era modern, ini berarti kamu harus step out of your comfort zone. Attend events di industri yang berbeda. Join communities yang tidak related dengan pekerjaanmu. Talk to people dari different ages, backgrounds, dan experiences. You never know siapa yang bisa jadi key connection untuk next chapter of your life. Prinsip ketiga adalah maintain your relationships. Machiavelli sangat good dalam staying in touch dengan people throughout his career. Dia understand bahwa relationships require maintenance. Kamu tidak bisa expect orang ingat kamu jika kamu disappear for years dan tiba-tiba muncul ketika butuh bantuan. Set reminder untuk reach out ke important people in your network secara regular. Bukan untuk ask for favors, tapi just untuk check-in, share interesting articles, atau congratulate them on achievements. Social media makes this easier than ever, tapi make sure your outreach is genuine dan personal. Coba sekarang pikirkan siapa 3 orang yang paling influential dalam hidupmu saat ini. Kapan terakhir kali kamu reach out ke mereka just to say hi atau offer help? Jika sudah lama, mungkin setelah nonton video ini, kamu bisa send mereka message. Trust me, they'll appreciate it more than you think. Yang penting juga Machiavelli mengajarkan untuk be strategic tentang siapa yang kamu associate dengan. Reputation is contagious. Jika kamu constantly hang out dengan people yang tidak ambitious atau tidak reliable, orang akan assume kamu juga seperti itu. Sebaliknya, jika kamu surround yourself dengan high achievers dan people with integrity, some of that akan reflect pada reputation kamu juga. Tapi hati-hati juga dengan fair weather friends, orang yang hanya ada ketika everything is going well. Machiavelli pernah experience ini ketika dia kehilangan posisi politiknya. Banyak teman yang tiba-tiba menghilang. True allies adalah orang yang tetap loyal, even ketika kamu tidak bisa offer anything to them. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara mengaplikasikan semua wisdom Machiavelli ini dalam kehidupan modern kamu. Karena teori tanpa praktis adalah useless dan praktis tanpa understanding adalah dangerous. Pertama, dalam karir profesional, jika kamu employee, jangan hanya fokus pada doing your job well. Kamu juga harus understand politics di workplace. To kamu, siapa yang influential, apa yang mereka care about, bagaimana cara kamu bisa align your goals dengan goals mereka. Ini bukan berarti kamu harus jadi office politician yang manipulatif, tapi kamu harus strategic.
volunteer untuk projects yang visible dan impactful. Build relationships dengan people dari different departments. Always deliver on your commitments, tapi juga make sure people know about your contributions. Jika kamu entrepreneur atau freelancer, principles Machiavelli bahkan lebih relevan. Kamu harus understand your market, your competitors, dan your customers. Dengan very deep level, kamu harus bisa adapt quickly ketika circumstances change. Dan kamu harus build reputation yang strong, karena reputation adalah your most valuable asset. Kedua, dalam relationships personal, Machiavelli mengajarkan bahwa bahkan dalam friendship dan romantic relationships ada elements of power dynamics yang harus dipahami. Ini bukan berarti kamu harus manipulatif dengan orang yang kamu love, tapi kamu harus aware of patterns dan dynamics. Misalnya, dalam romantic relationship, Machiavelli akan advise kamu untuk maintain your independence dan identity. Jangan lose yourself completely dalam relationship. Keep your friends, hobbies, dan goals. Paradoxically, ini akan make you more attractive dan akan strengthen your relationship. Dalam friendship, apply principle of reciprocity. Be generous dengan time dan energi kamu, tapi juga expect the same from your friends. Jika relationship menjadi too one-sided, address it atau consider stepping back. Aku mau kamu lakukan exercise ini. Ambil satu area dalam hidupmu yang sedang challenging. Maybe work, relationship, atau personal goal. Now apply Machiavellian thinking. Apa yang really at stake? Siapa key playersnya? Apa motivations mereka? Bagaimana kamu bisa create win-win solution? Trust me, clarity ini akan change your whole approach. Ketiga, dalam menghadapi social media dan digital world, Machiavelli's insights tentang perception dan image sangat relevant di era Instagram dan LinkedIn. Curate your online presence thoughtfully, share content yang adds value dan reflects the image kamu want to project. Tapi remember, online image harus backed up oleh real competence dan character. People will eventually find out jika kamu all image dan no substance. So use social media as amplifier for your real value, bukan sebagai replacement untuk real value. Keempat, dalam financial management, Machiavelli very strategic tentang resources. Dia understand bahwa financial independence gives you options dan power. So live below your means, invest wisely, dan always have emergency fund. Financial stress makes people desperate, dan desperate people make bad decisions. Yang terakhir, dalam personal development, Machiavelli lifelong learner. Dia constantly reading, observing, dan analyzing. Make learning a habit. Read books, take courses, learn new skills. Knowledge adalah power yang tidak bisa diambil dari kamu. Kita sudah sampai di penghujung journey ini, dan aku harap sekarang kamu punya understanding yang lebih dalam tentang mengapa Machiavelli masih relevan setelah 500 tahun. Prinsip-prinsip yang dia ajarkan bukan hanya tentang politik atau power games, tapi tentang understanding fundamental nature of human behavior dan social dynamics. Mari kita recap key points yang sudah kita bahas. Pertama, menjadi prinsip dalam hidupmu sendiri, taking full responsibility untuk nasibmu dan tidak letting fear dictate your decisions. Kedua, understanding psychology of fear dan bagaimana cara overcome it through preparation dan strategic thinking. Ketiga, mastering the art of positive influence, understanding motivations orang lain dan creating win-win situations. Keempat, leveraging the power of perception, being mindful tentang how you present yourself dan ensuring your image is backed by real substance. Kelima, handling conflicts strategically, choosing your battles wisely dan attacking problems, not people. Keenam, building networks dan alliances based on mutual value creation. Dan terakhir, applying all these principles practically dalam career, relationships dan personal development. Tapi yang paling important dari semua ini adalah mindset shift.
Berhenti melihat dirimu sebagai victim of circumstances dan mulai melihat dirimu sebagai active agent dalam your own life. Stop waiting untuk permission dari orang lain untuk pursue your goals. Stop letting fear of judgment prevent you from taking action. Dunia ini tidak akan automatically give you apa yang kamu deserve. Kamu harus fight for it, strategically dan intelligently. Tapi dengan understanding principles yang kita discuss hari ini, kamu punya tools untuk navigate complex social situations dan achieve your goals. Sekarang aku mau kamu commit untuk satu hal. Pilih satu prinsipal dari yang kita discuss hari ini dan apply it dalam hidupmu minggu ini. Maybe it's setting better boundaries. Maybe it's reaching out to someone in your network. Maybe it's finally having that difficult conversation yang sudah kamu avoid. Whatever it is, take action. Remember, knowledge tanpa action adalah useless. Machiavelli tidak famous karena dia smart. Banyak orang smart pada zamannya. Dia famous karena dia took action based on his understanding. Dia applied his principles dalam real world dan achieve results. Begitu juga dengan kamu. Watching this video adalah good first step, tapi real change happens ketika kamu start implementing these principles dalam daily life kamu. Start small, be consistent, dan gradually build your confidence dan competence. Dan yang paling important, remember bahwa power dan influence adalah responsibilities, bukan just privileges. Use these tools untuk create positive impact, untuk help others, dan untuk contribute something meaningful to the world. Machiavelli himself said that the best leaders are those who use their power untuk serve something greater than themselves. Jika video ini valuable untuk kamu, please like dan subscribe untuk more content seperti ini. Share dengan friends yang might benefit from these insights. Dan leave comment tentang which principle yang paling resonated dengan kamu atau tentang challenges yang kamu facing dalam applying these concepts.